Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana step by step nanti kita memasang aplikasi sistem informasi berbasis web base ya, atau melakukan instalasi. Atau mungkin sebenarnya bahasa lainnya sebenarnya bukan instalasi ya, karena mungkin kalau aplikasi berbasis desktop base kita harus menginstal dulu. Namun karena ini web base, nanti lebih tepatnya nanti kita tidak menginstal tapi memasang dan mengimport database ya, sehingga nanti aplikasi tersebut bisa kita operasikan di browser kita. Nah, sebelumnya mungkin sudah melihat tutorial saya ya tentang bagaimana tahapan menginstal SAM, kemudian juga menggunakan aplikasi SAM untuk melakukan import, export, dan juga men-create database. Nah, bagi yang belum, silahkan download dulu aplikasi SAM. Kemudian selain Anda download aplikasi SAM, nanti Anda juga harusnya bisa mendownload aplikasi Notepad++ ya. Ini aplikasi Notepad++ ini digunakan, tujuannya adalah untuk memudahkan kita nanti untuk melihat beberapa perintah atau instruksi di dalam source code ya, atau kode di Notepad, memudahkan kita untuk melihat jika ada bug ataupun juga ada beberapa yang akan kita rubah, nanti akan sangat dimudahkan dengan menggunakan Notepad++. Seperti ini tampilannya. Jadi nanti ini salah satu tampilan satu form source code ya dari salah satu aplikasi. Seperti ini ya. Dengan Notepad++ kita bisa tahu ya dia ada di line keberapa, ini misalnya 19, kemudian apakah dia termasuk title, kemudian perintahnya apa, ini ada warna biru, warna merah, dan seterusnya, kemudian ada perintah database dan seterusnya. Itu semua terrecord di sini sehingga kita nanti bisa tahu mana yang ada bug, mana yang sudah benar atau sesuai. Jadi itu, silakan Anda download dan install aplikasi Notepad++. Ini ringan sekali ya, cukup ringan dan bisa digunakan di platform Windows ataupun OS yang lain ya. Windowsnya pun bisa 64, 32 bit ataupun 86. Saya kira itu mungkin langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Karena kita sudah menginstal SAM, maka kita tinggal buka SAM-nya, kemudian kita operasikan. Nah, jangan lupa setiap mengoperasikan SAM kita klik tombol start terlebih dahulu untuk Apache. Oke, Apache kita tunggu sampai aktif. Nah, ini sudah aktif, sudah tombol stop. MySQL juga kita aktifkan. Oke, jika sudah, kemudian kita langsung masuk ke localhost ya. Nah, ini tampilan localhost, kita bisa langsung masuk ke menu PHP My Admin. Nah, inilah menu PHP My Admin ya. Ini menu database yang ada, kemudian nanti kita bisa import, export, dan create. Nah, karena saat ini tujuan kita tadi adalah ingin mengoperasikan ya, atau mengimport agar sistemnya nanti bisa kita pakai di sini, maka kita tidak perlu harus buat database per tabel dari awal. Kita nanti hanya cukup rename saja database-nya atau membuatkan rumah database-nya. Nah, di sini sudah saya siapkan satu sistem informasi rumah sakit SIRS, dan ini merupakan sistem informasi berbasis web base ya. Ini ada satu folder. Di sini kita ada CSS, kemudian ada folder departemen, dan ini sesuai dengan menu yang ada di situ. Nah, ini kemudian ini ada perintah-perintah di Notepad++, dan juga ini adalah database-nya. Nah, sekarang tugas kita adalah kita cukup mengimport database, kemudian nanti kita kopikan database ke folder SAM sehingga nanti bisa kita operasikan di dalam browser kita.
Oke, hal langkah pertama adalah kita harus tahu dulu database-nya yang mana, gitu kan. Jadi ketika Anda buka folder sistem informasi berbasis web base, maka Anda buka dulu foldernya, Anda lihat mana yang ada ekstensi SQL-nya. Kita lihat di sini, inilah yang ada ekstensi SQL. Nah, ini si rusak underscore tag.sql. Berarti ini yang kita sebut sebagai database ya. Dan ini nanti akan kita import ke dalam SAM tadi ya. Nah, kita import, tentunya sebelum kita import kita buatkan rumah dulu yang namanya sama seperti nama database-nya ya. Itu oke. Kita mulai. Baik, oke, kita mulai. Ini kita harus pertama kali harus kita sesuaikan dulu nanti nama database yang akan kita buat dengan file yang akan kita import ya. Yang jelas kita harus membuat nama database-nya sama seperti nama database ini. Oke, nah ini namanya si rusak underscore text ya. Berarti saya harus buat database dengan nama yang sama. Oke, saya klik ini, kemudian saya create database. Ini si rusak underscore text tag-nya, TEK. Kemudian saya klik create. Nah, ini database sudah has been create ya, berarti sudah berhasil create. Perhatikan kalau setiap ada centang hijau berarti berhasil, kalau ada silang merah berarti Anda kesalahan atau Anda gagal. Oke, kita lihat di sini si rusak teks sudah ada ya. Ya, ini sudah ada. Kemudian saya klik saja di sini database-nya. Ini kan masih kosong ceritanya ya. Ini masih kosong. Database si rusaknya ini sudah kita buat tapi masih kosong, belum ada tabelnya. Nah, kita kan ini tadi ceritanya nggak ingin buat database, kita hanya import saja. Maka kita langsung pilih menu import ya. Kita klik import. Oke. Kemudian kita pilih file to importnya, kita choose filenya. Nah, kita cari di mana tadi kita meletakkan folder dari apa namanya. Nah, ini kan aplikasinya tadi kan. Nah, kemudian saya cari, nah ini dia tadi. Oke, filenya ini si rusak underscore tag. Kemudian kita klik open. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita geser ke bawah, tidak perlu dirubah ini pengaturannya. Kemudian kita klik go ya kalau sudah. Nah, kita tunggu, ini masih ada proses di sini. Please be patient, the file being upload ya. Oke, langsung selesai ya. Ini import has been successful, finish. Ada 42 query execute ya di file bernama sirusak underscore text.sql. Ini merupakan database-nya. Dan otomatis, nah ini database kita tadi yang kita buat masih kosong, langsung terisi tabel. Ada tabel dokter, tabel pasien, tabel rawat inap, rawat jalan, tabel resep, tarif, dan seterusnya. Oke, kemudian di masing-masing tabelnya ada database-nya ya, sudah terisi lengkap ya. Karena tadi kan kita tinggal mengimport ya data yang sudah ada. Oke, ini ada tabel rawat jalan, ada tabel resep, tabel tarif rawat jalan, dan ini ada tabel user. Nah, tabel user ini fungsinya untuk melihat user atau siapa saja yang bisa masuk ke dalam sistem. Ini ada username, ada passwordnya. Dan nanti masing-masing username memiliki hak akses yang berbeda-beda. Contoh ini misal umum ya, nanti aksesnya umum. Kemudian di sini ada gigi, berarti dokter gigi, nanti hak aksesnya sendiri. Ada si Adit ini, dia merupakan dokter ya, dia aksesnya adalah dokter. Kita lihat ya, ini kan username, password, dan hak akses. Ada hak akses sebagai departemen, front office pendaftaran, hak akses sebagai dokter, dan departemen seterusnya. Ini. Nah, ketika kita sudah tahu, berarti kan nanti kita tinggal login berdasarkan username, password masing-masing sesuai hak akses yang akan kita pakai. Sekarang tahap terakhir adalah tadi folder series tadi harus kita kopikan ke dalam apa namanya folder SAM. Nah, di manakah folder SAM? Nah, langsung saja kita klik kanan di sini, kemudian kita klik copy. Oke. Kemudian kita lari. Nah, kita cari drive C.
Ingat, drive C. Nah, kalau kita sudah menginstal SAM, otomatis SAM-nya akan tersimpan di drive C. Kemudian kita buka, kita lari ke folder SAM. Oke, di folder SAM ini sudah ada. Kemudian saya buka lagi, kita lari ke folder htdocs. Nah, ingat, setelah drive C, SAM, kemudian kita lari ke folder htdocs. Saya perbesar supaya lebih enak lihatnya. Oke, ini ya, folder yang bernama htdocs, jangan sampai salah. Kemudian saya buka. Nah, ini kebetulan karena sudah banyak aplikasi di sini, jadi folder saya banyak. Kalau belum, biasanya masih kosong. Kemudian tinggal Anda paste saja, klik kanan, kemudian Anda paste. Nah, kita tunggu. Nah, kita tadi sudah mengkopikan folder aplikasi Sears tadi, ini aplikasinya ya, di dalam folder SAM htdocs. Setelah itu sudah selesai, berarti kita langsung bergegas untuk membuka aplikasinya. Oke, cara membukanya adalah jangan sampai lupa, kita ketikkan di sini localhost ya. Oke, jangan sampai salah, localhost, kemudian garis miring. Nah, ini garis miring. Kenapa harus garis miring? Karena localhost ini kita memanggil database-nya, kemudian garis miring itu adalah nama folder aplikasinya. Ya, jangan sampai lupa. Ini nanti yang kita tampilkan di sini adalah nama folder aplikasi. Aplikasinya apa? Aplikasinya tadi kan ini ya, apa namanya, Sears ya. Oke, aplikasinya ini tadi Sears. Nama foldernya Sears ya. Jangan sampai dirubah ya. Ini ya, Sears, SIRS, pakai huruf kecil semua. Maka yang akan kita buka ya localhost garis miring Sears dengan nama folder yang sama. Kemudian Anda klik enter. Kita tunggu. Oke, kita sudah masuk ke halaman depan dashboardnya. Kemudian kita tinggal masukkan username dan password. Nah, username passwordnya yang mana ya, tinggal terserah Anda mau pilih yang mana. Misal ini Anda mau cari front office ya, ini username Dendi, passwordnya Dendi. Oke, saya klik login. Nah, berarti ini saya di front office karena saya nanti hanya akan nambahkan pasien. Kalau saya ingin masuk ke halaman dokter, berarti saya harus cari dokter. Dokter apa? Ya, ini ada dokter spesialis anak, ini ada Rafdi. Saya masukkan di sini. Oke, seperti ini ya. Kemudian saya mau masuk ke departemen ini. Nah, yang punya departemen ini ya, username-nya umum, passwordnya umum. Oke. Saya klik login. Oke, kita sudah masuk di sini ya. Nah, ini kita bisa lihat daftar-daftar dokternya seperti apa, kemudian pasien, dan juga menu yang lain. Saya kira itu selamat mencoba dan juga apa namanya, selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.